Ya, untuk membahas lebih jelas mengenai hal ini sudah kami hadirkan di studio ada Satya Arinanto merupakan pakar hukum tata negara, kemudian ada Karopenmas Polri, Brigjen Pol Agus Rianto, dan juga tentunya tersambung lewat line telepon kami Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi dan selamat pagi juga kepada Pak Johan Budi di line telepon. Pak Agus, kalau misalnya sprindik itu kan dikeluarkan ketika sudah ada cukup bukti untuk ditersangkakan. Berarti sekarang statusnya dari pimpinan-pimpinan KPK ini seperti apa di kepolisian? Jadi tadi sudah kita dengar bersama ya Mbak ya, bahwa sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolri, mekanisme penanganan perkara khususnya di lingkungan Polri. Bahwa kalau kita menerbitkan surat perintah penyidikan, itu berarti ada langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya kan, surat perintah penyidikan dilakukan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya berupa upaya paksa. Pemanggilan itu sudah harus jelas Mbak, karena kita tidak bisa memanggil orang kalau statusnya masih kasus ini masih belum jelas. Belum tersangka jadi. Belum. Tapi kalau biasanya kalau jadi penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk nanti menemukan tersangkanya. Itu rangkaian tindakan penyidikan itu. Baik, barang bukti yang dimaksud ini apa Pak? Ya nanti kita lihat dalam perkembangan, makanya ini masih dalam proses ini. Ya kita mencari dan mengumpulkan, itulah rangkaian tindakan penyidik itu dalam penyidikan. Ketika mengeluarkan sprindik kan biasanya memang sudah ada persyaratannya, ya gitu, ada alat buktinya. Apa karena alat buktinya? itu masih dalam kapasitas dari teman-teman penyidik. Ya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa kemukakan secara rinci pada kesempatan ini. Tapi yang pasti langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik sudah melalui proses penyelidikan sebelumnya dan langkah-langkah awal. Oke baik, Pak Johan Budi, bagaimana tanggapan Anda mengenai apa yang terjadi terbaru ini Pak? Ya, saya kira Polri punya kewenangan ya untuk menangani setiap laporan dari masyarakat. Ya, tentu silakan saja. Itu kewenangan yang ada di Polri. Sama juga dengan kewenangan yang ada di KPK juga. Ya. Jadi saya kira kita hormati proses hukum yang dijalankan oleh Polri. Kami juga minta KPK juga dihormati ya, dalam kaitan dengan melakukan proses hukum juga kepada siapapun, termasuk juga Polri kepada siapapun, termasuk ke pimpinan KPK. Nah, kalau yang bisa menyebut bahwa ini bukti sudah kuat, ada dua bukti yang cukup dan lain sebagainya, itu kan penegak hukum ya. Dalam hal ini penyidik ya, tentu itu ada di kewenangan masing-masing. Tapi publik juga harus diberi gambaran yang terang ya, bahwa apa yang dilaporkan masyarakat ya, kepada Polri terkait dengan pimpinan KPK ini kejadiannya seperti rutin gitu ya, dalam waktu yang cukup singkat ya. Pak Bambang ditangkap, besoknya ada laporan untuk Pak Abraham, besoknya ada laporan untuk Pak Adnan Pandu, besoknya ada laporan lagi untuk Pak Zulkarnain. Sekali lagi Polri memang punya kewenangan itu ya, menangani perkara-perkara atau pengaduan-pengaduan dari siapapun ya, masyarakat atau warga negara tentang siapapun juga. Gitu. Berarti sekarang apa yang akan terjadi pada KPK? Apakah kemudian terjadi kekosongan pada kepemimpinan KPK, Pak Johan? Ya harus diakui bahwa fakta ketika pimpinan KPK menjadi tersangka. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ya, pasal 32, ayat 2 kalau nggak salah. Ya. Di sana disebut bahwa apabila pimpinan KPK berstatus tersangka, maka dia diberhentikan sementara ya, dengan keputusan Presiden. Artinya kalau sudah dinyatakan sebagai tersangka, maka pimpinan KPK sebenarnya secara secara de jure gitu ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 30 tahun 2002, maka dia harus nonaktif, berhenti sementara. Nah, KPK ini sebuah lembaga yang di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 itu operasionalnya harus ada pimpinan KPK gitu. Nah kalau pimpinan KPK semua
tersangka kemudian dinonaktifkan melalui keputusan presiden, ya KPK tidak jalan secara organisasi. Tidak jalan. Maka ya tidak bisa beroperasi karena semua aktivitas baik itu penindakan, baik itu pencegahan ya kan deputi pencegahan ya, itu juga otorisasi ada di pimpinan KPK ya, semua kegiatan terkait dengan MOU dan lain sebagainya. Berarti bisa dikatakan lumpuh begitu Pak Johan? Iya, kalau semua tersangka ya dan semua dinonaktifkan oleh melalui Kepres tadi yang disampaikan. Mau tidak mau KPK lumpuh, tidak bisa jalan. Apakah ini yang dimaui saya juga tidak tahu ya. Tapi saya percaya bahwa Polri secara lembaga tidak punya niat untuk itu. Jadi, secara kelembagaan KPK dengan Polri hubungannya baik-baik saja. Mana ada orang-orang di Polri, ada orang-orang di KPK yang jadi tersangka masing-masing. Nah, ini yang kemudian direduksi. Seolah-olah ini menjadi persoalan lembaga. Ini maksud Anda siapa Pak Johan? Apakah maksud Anda siapa? Karena Anda berkali-kali mengatakan bahwa ini sebetulnya masalah orang per orang yang akhirnya luber ke institusi gitu, menghambat pekerjaan baik dari Polri dan juga menghambat pekerjaan dari KPK begitu. Siapa sebetulnya yang berseteru ini secara orang per orang? Bukan luber. Saya nggak pernah ngomong luber. Jadi persoalan orang per orang, kan ada yang tersangka, Pak BG tersangka di Pak BW tersangka di Polri kan. Kemudian ada pimpinan lain yang sekarang mungkin sedang menunggu ya. Mungkin dalam hitungan hari atau jam saya juga nggak tahu akan jadi tersangka juga. Ini yang maksudnya orang-orang yang punya persoalan di KPK, orang yang punya persoalan di Polri, kemudian direduksi tadi. Jadi seolah ini persoalan antar lembaga gitu. Ini yang menurut saya harus dipisahkan ya, antara orang dengan lembaga. Saya kira itu. Nah Pak Satya, kalau misalnya sekarang seperti tadi Pak Johan Budi katakan, KPK itu ya bisa dikatakan lumpuh kalau begini terus gitu, pimpinannya satu-satu ditersangkakan begitu. Nah sebetulnya apa sih langkah hukum yang Presiden bisa ambil untuk menyelesaikan ini? Untuk memastikan gerakan anti korupsi baik dari KPK maupun Polri bekerja sama itu bisa terus terjadi. Jadi pertama itu yang sekarang tersangka baru satu orang, yaitu Pak BW. Jadi itu pun Presiden itu belum memberhentikan sementara, setahu saya ya. Nanti mungkin Pak Agus lebih tahu. Saya belum, ya karena sebagai orang luar saya belum membaca berita mengenai pemberhentian. Karena tadi yang dirujuk oleh Pak Johan Budi itu pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ya. Yang mengatur tentang KPK itu memang mengatur kalau ada pimpinan yang menjadi tersangka karena tindak pidana kejahatan begitu, itu dia harus berhenti sementara dan itu ditetapkan oleh Presiden. Jadi ini belum ada penetapan Presiden, belum ada. Jadi maksudnya saya mau mengatakan pimpinan itu masih 4 sekarang begitu. Nah taruhlah ini kan baru sprindik ini tadi seperti dikatakan Pak Agus. Taruhlah nanti dari sprindik ini ada yang tersangka lagi begitu ya. Karena biasanya begitu. Iya. Nah sepanjang belum ada penetapan oleh Presiden pemberhentian itu, ya dia masih 4 pimpinannya. Nah ini dulu. Karena ada dulu yang kasus yang dulu disebut cicak buaya jilid pertama. Ya. Antasari, Bibit, dan Chandra. Itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sampai menerbitkan Perpu. Waktu itu Perpu nomor 4 tahun 2009. Betul. Itu tanggal 22 September tahun 2009. Di sana itu disisipkan 2 pasal begitu. Pasal 33A dan 33B. Jadi Undang-Undang 30 tadi yang tentang KPK itu disisipi 2 pasal. Antara 32 sama 34 begitu. Yaitu jadi pasal 33. Nah pasal 33A sama B itu diantaranya mengatur kalau ada terjadi kekosongan sehingga pimpinan KPK itu kurang dari 3 orang, maka itu diisi oleh Presiden, begitu. Presiden boleh mengisi, ya berapa kekurangannya itu, gitu. Nah sekarang saya lihat pimpinannya masih 4. Masih 4? Iya, karena belum ada penetapan pemberhentian. Tapi meski demikian, kalau misalnya kita lihat keefektifan KPK dalam memberantas korupsi berkurang.
Ya bisa secara legitimasi, tapi secara hukum dia masih 4. Oke, berarti kalau misalnya kita menunggu presiden, Iya. bisakah dikatakan bahwa karena keputusan akhirnya ini di presiden, berarti ini sebetulnya memandulkan semua proses hukum yang sekarang dijalani Polri dan juga Bisa, KPK? karena kan itu dia status pengangkatannya dengan Kepres. Ya. Itu logikanya. Jadi bukan jangan dilihat presiden di sini dari kacamata politik saja, tapi karena pengangkatannya itu oleh presiden sebagai kepala negara. Semuanya kan diangkat oleh presiden. Pejabat atau penyelenggara negara itu mayoritas diangkat oleh presiden sebagai kepala negara, begitu. Oke, Anda tadi Pemerintahan sudah juga. baik. Anda sejak tadi mengangguk Ya. ini setuju di bagian mananya ini Pak Agus? Iya, tentunya beliau katakan tadi ya memang itulah yang mekanisme yang ada. Tapi mungkin sebelumnya gini Mbak, saya mungkin perlu menanggapi apa yang disampaikan Pak Johan Budi tadi, itu sahabat saya itu sudah sejak lama kami bersama-sama di Humas. Jadi mungkin begini, sepertinya ada kesan pertanyaan Pak Johan Budi yang perlu kita jawab gitu Mbak ya. Kok setelah ditetapkannya Pak BG menjadi tersangka tiba-tiba secara beruntun Kesannya pimpinan ada KPK. kriminalisasi Iya. begitu. Ini sama sekali tidak, bahwa itu memang laporan masyarakat ya. Masyarakat terserah mau lapornya kapan, kemarin atau besok atau hari ini itu terserah. Pada prinsipnya kita meletakkan pada porsi sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai Polri. Nah, kami terus lakukan upaya-upaya hukum ini, upaya hukum dalam artian proses penyelidikan, penyidikan, dan sampai saat ini kita juga terus melakukan langkah-langkah dan pimpinan kami terus mengatakan jangan sampai kita terjebak dalam situasi hiruk pikuknya dalam masyarakat ini. Kita juga berharap dari seluruh masyarakat untuk bisa memahami bahwa tanggung jawab kami adalah pekerjaan kami harus tuntas. Masalah nanti apakah itu bisa ditingkatkan pada proses selanjutnya ataukah tidak, itu semuanya kita serahkan kepada penyidik. Baik, ini juga memang seperti tadi Pak Agus sudah katakan begitu kan, kalau misalnya dari KPK ada reaksi demikian dan di publik juga reaksinya bahkan lebih besar lagi. Mereka terus menggunakan kata-kata kriminalisasi karena proses hukum yang begitu cepat yang dikenakan pada pimpinan-pimpinan KPK. Kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut.